Hari ini saya ingin membagikan tentang Amsal 20 ayat yang ke-19. Ayat ini berkata, "Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut." Ayat ini berbicara tentang dosa yang banyak berkeliaran di dalam gereja. Gereja yang tidak takut akan Tuhan itu akan ditandai dengan banyaknya gosip yang berkeliaran. Gosip itu menjadi cerita yang berulang-ulang dari mulut ke mulut. Tak ada satupun yang tidak dapat diceritakan dan tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. Setiap ada gosip baru menjadi sebuah kegairahan dalam gereja itu. Itu tanda gereja itu tidak takut akan Tuhan. Kalau kita baca ayat Amsal 20 ayat 19 tadi dari berbagai macam terjemahan, maka kita akan melihat betapa mengerikannya dosa itu. Yang pertama diambil dari ILT. Ayat ini menuliskan begini, "Orang yang menyingkapkan rahasia berjalan sebagai seorang penggunjing, maka janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor bibirnya." Ciri dari orang yang suka menceritakan rahasia disebut sebagai seorang penggunjing. Dia juga disebut sebagai orang yang bocor bibirnya. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain dari BIMK, ayat ini dituliskan begini, "Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara." Ini sangat mengerikan sebenarnya. Dan harusnya menjadi hal yang memalukan jika dalam sebuah gereja terkenal ada orang-orang yang sebagai sumber atau sebagai narasumber dari gosip-gosip yang beredar, baik yang lalu, yang saat ini sedang berjalan, atau yang sekarang lagi viral. Orang-orang ini harusnya malu, bukan bangga. Karena itu bukanlah hal yang menyukakan hati Tuhan. Terjemahan FIH menuliskan begini, "Jangan percayakan rahasiamu kepada orang yang bocor mulut kalau engkau tidak ingin rahasiamu disebarluaskan." Kita temukan ada orang-orang yang bocor mulut dalam gereja. Bahkan ada leader-leader, pemimpin-pemimpin pelayanan yang ketika ada orang menceritakan rahasia hatinya, maka lihat, rahasia hati itu akan menjadi bahan khotbah. Dan kita tahu bahwa itu yang dituju adalah orang-orang yang baru saja menceritakan rahasia hatinya. "Dapatkah engkau menceritakan rahasia hatiku kepadamu?" Sebuah pertanyaan. Rata-rata tidak bisa, sebab cerita itu bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Karena itu temukan orang-orang yang bisa memegang rahasia. Tidak semua rahasia itu bisa diceritakan ke sembarang orang. Kenapa? Karena orang-orang gak punya kapasitas menyimpan rahasia. Rata-rata orang itu bocor mulut. Maka rahasia hati kita akan disebarluaskan. Sangat mengerikan kalau gereja ditemukan sebagai gereja yang penuh dengan gosip. Bagaimana dengan orang-orang yang para leadernya sendiri seringkali menceritakan rahasia hati di panggung ketika dia khotbah? Apa yang terjadi pada saat itu? Saya katakan, itu gereja akan kehilangan sebagai tempat yang dapat dipercaya. Apa yang terjadi ketika orang-orang tidak mempercayai rahasia hatinya kepada para pemimpinnya,
orang itu tidak akan tinggal di gereja itu. Menyedihkan.